Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'atnya, sampai kepada kita semua selaku umat mutaakhirin yang dijadikannya sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran tentang masyarakat yang baik. Masyarakat berasal dari bahasa Arab syakara yusariku musarokah, yang artinya pergaulan atau persekutuan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah masyarakat lebih dikenal dengan istilah society. Masyarakat juga merupakan kumpulan sekalian banyak individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan, adat, dan hidup bersama. Adapun menurut Linton, masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, yang mana dapat mengorganisasikan diri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Adapun ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, masyarakat adalah manusia yang hidup berkelompok. Masyarakat pertama merupakan adanya orang yang hidup bersama dan dapat membentuk sebuah kelompok. Kelompok ini yakni nantinya akan dibentuk dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, masyarakat yang melahirkan kebudayaan. Tidak ada komunitas dalam konsep, tidak ada budaya dan sebaliknya. Adanya orang-orang yang menciptakan budaya, dan budaya ini diturunkan dari generasi ke generasi dengan berbagai proses adaptasi. Yang ketiga, masyarakat yaitu yang mengalami perubahan. Seperti dalam budaya, orang juga mengalami perubahan. Suatu perubahan yang terjadi dapat karena faktor yang berasal dari komunitas itu sendiri. Misalnya, dalam penemuan baru ini dapat menyebabkan perubahan di kalangan masyarakat tertentu. Yang keempat, masyarakat adalah manusia yang berinteraksi. Salah satu prasyarat untuk realisasi masyarakat adalah adanya hubungan dan kolaborasi antara para ahli yang menciptakan interaksi. Interaksi ini bisa secara lisan ataupun tidak secara lisan dalam berkomunikasi. Yang kelima, masyarakat yang terdapat kepemimpinan. Dalam hal ini, pemimpin yakni telah terdiri dari kepala negara, kepala keluarga, kepala desa, dan lain sebagainya. Yang terakhir, masyarakat yang terdapat stratifikasi sosial. Stratifikasi terhadap sosial yakni yang dapat menempatkan terhadap seseorang dalam sebuah posisi dan peran yang harus mereka mainkan dalam kalangan masyarakat. Islam sebagai sebuah keyakinan dan pandangan hidup yang berkembang di masyarakat, sehingga Islam menempati dimensi agama atau keyakinan dalam sebuah masyarakat, sehingga masyarakat Islam menjadi sebuah struktur tersendiri dalam perkembangan sosial masyarakat. Adapun menurut Gilin, masyarakat Islam adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam. Ali Syariati menggunakan term ummah untuk menstitusi terminologi masyarakat Islam, yaitu masyarakat yang hijrah, yang satu sama lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan. Ada beberapa tinjauan Al-Quran tentang manusia. Yang pertama berdasarkan hubungan pergaulan atau peribadahannya. Yang kedua berdasarkan kedudukannya. Yang ketiga manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama berdasarkan hubungan pergaulannya, yaitu ada hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah ini hubungan manusia dengan sang pencipta atau Rabbnya, yaitu Allah, dan hablum minannas hubungan dengan manusia. Yang kedua berdasarkan kedudukannya, Allah memuliakan manusia dan mengunggulkan dari makhluk yang lainnya.
bahkan menciptakannya dengan sebaik-baik bentuknya. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial, khalaqal insana min 'alaq, bahwa dasar penciptaan manusia ini bergantung pada manusia yang lainnya. Adapun ciri-ciri masyarakat yang baik dalam Al-Quran, yang pertama, masyarakat yang bersatu dengan ikatan tali Allah atau tauhidullah. Konsep tauhidullah ini menjadi bagian terpenting bagi masyarakat karena ini menjadi pondasi dasar bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama dalam membentuk pribadi yang baik secara spiritual maupun sosial. Adapun beberapa ayat Al-Quran yang mendasari konsep ini, yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya seruan Allah kepada manusia untuk menyembah Tuhannya yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. Yang kedua dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 yang artinya Allah menyeru kepada orang-orang beriman untuk berpegang teguh pada tali Allah dan melarang bercerai-berai serta bermusuhan. Kemudian ciri yang kedua, menegakkan prinsip persamaan atau musawah. Ciri yang ketiga, visi senasib dan seperjuangan atau ta'awun. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang keempat, masyarakat yang senantiasa bermusyawarah. Allah memerintahkan untuk senantiasa bermusyawarah dalam setiap urusannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran. Imam Ja'far As-Siddiq mengungkapkan bahwa bermusyawarahlah dalam persoalan-persoalanmu dengan seseorang yang memiliki 5 hal, yakni orang yang berakal, orang yang berlapang dada, orang yang memiliki pengalaman, orang yang memberikan perhatian, dan tentunya orang yang takwa. Yang kelima, tasamuh atau toleransi. Yang keenam, takaful istimal, masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk menciptakan suatu masyarakat yang baik. Yang ketujuh, masyarakat penengah atau umatan wasatan, yang mana mempunyai misi sebagai penegak keharmonisan dan berada di tengah agar dilihat oleh semua pihak dan dari segenap penjuru. Kemudian yang kedelapan ada huriyah atau kebebasan. Dasar daripada huriyah ini adalah akar tauhid yang kuat, terbebas dari ikatan dan tekanan penghambaan, perbudakan dan penjajahan, baik yang dilakukan oleh objek hidup maupun benda duniawi termasuk oleh hawa nafsu itu sendiri. Kebebasan ini juga berarti terbebasnya dari perasaan takut mati, sehingga melahirkan semangat tinggi dalam berjihad, mempertahankan kebenaran dan keberanian untuk mengorbankan jiwanya, membebaskan dari perbudakan jabatan dan segala keduniawinya. Kemudian ada integrasi umat Islam sebagai syarat terciptanya kesatuan umat yang baik. Yang pertama ada tauhidullah, yang kedua ukhuwah Islamiyah, ketiga musawah, keempat musyawarah, kelima ta'awun, keenam takaful ijtimai, ketujuh jihad, ijtihad dan amal, 8 fastabiqul khairah, 9 tasamuh, dan yang terakhir istiqomah. Alhamdulillah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan itu sendiri datangnya dari diri saya, dan mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.